Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Telah lama surat bercerita tidak menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari kisah keislaman. Namun kali ini surat bercerita mempunyai kabar baik, bahwasannya kami akan kembali hadir untuk menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi kisah keislaman yang penuh inspiratif. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Surat bercerita akan terus menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi kisah keislaman. Syukur alhamdulillah kita semua masih dapat berjumpa dalam channel surat bercerita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, surat bercerita akan membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari sesosok wali di Indonesia. Siapakah beliau? Inilah dia, kisah Gus Dur, seorang wali karismatik dan humoris. Siapa yang tidak mengenal Gus Dur? Beliau bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi dari segi apapun, baik dari segi keilmuan sampai keagamaan. Bukan saja menginspirasi sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat familiar disapa dengan sebutan Gus Dur, beliau juga terkadang menjadi sosok yang nyeleneh, penuh anekdot dan sering memberikan solusi dengan guyonan-guyonannya. Tak lengkap kiranya jika kita tidak mengetahui silsilah beliau. Kata Gus Dur berasal dari bahasa Jawa, atau lebih tepatnya sebutan di kalangan santri yang menyebut anak kiai sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Terlahir dari pasangan yang saling mencintai. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yang mana NU termasuk organisasi keagamaan Islam yang banyak pengikutnya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan beliau adalah pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibunya bernama Nyai Hajah Solehah, putri dari Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pondok pesantren Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, menggantikan posisi Kiai Haji Wahab Kasbullah. Ada kisah menarik saat Gus Dur hendak mendaftarkan dirinya ke salah satu sekolah dasar di Jakarta. Beliau lupa tanggal lahirnya. Seorang guru bertanya, "Namamu siapa, Nak?" "Abdurrahman." Gus Dur menjawab, "Tempat tinggalmu di mana?" Guru tersebut bertanya kembali, "Jombang." Setelah menjawab tempat tanggal lahirnya, Gus Dur terdiam sejenak. Rupanya beliau lupa tanggal lahirnya. Setelah ingat dengan lugas, Gus Dur menjawab, "Tanggal 4 bulan 8 1940. Di sisi lain,
Gus Dur ragu atas jawabannya. Sebenarnya Gus Dur hanya hafal hitungan bulan Komariah dan tidak terlalu hafal hitungan bulan Samsiah. Namun gurunya menganggap Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Padahal yang dimaksud adalah 4 Sya'ban 1359 Hijriah, atau dalam hitungan Syamsiah adalah 7 September 1940 Masehi. Kisah perjalanan pendidikan Gus Dur pun tak kalah menarik. Perjalanan setelah lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirimkan ke Yogyakarta oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu di SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris karena beliau merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada di pesantren. Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapyak. Pada siang harinya, Gus Dur sekolah di SMEP, dan malam harinya Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, Gus Dur tak hanya sebatas memahami buku-bukunya saja. Beliau juga senang menggali informasi dari mancanegara dan gemar mendengarkan radio. Setelah tamat SMEP, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Timur, yang diasuh oleh pimpinan Kiai Haji Khuddori. Di pesantren ini, Gus Dur tak lupa membawa buku-buku koleksi bacaannya dan membuat santri-santri terheran melihat buku-buku tersebut. Tak sebatas itu, Gus Dur mulai menampakkan kefasihannya dalam berbicara dan selera humornya yang khas, sehingga membuat santri-santri lain terpukau dan terhibur melihat banyak jokes-jokes komikal Gus Dur. Setelah 2 tahun menimba ilmu di Tegalrejo, akhirnya Gus Dur kembali ke Jombang dan melanjutkan pendidikannya di pesantren Tambak Beras. Di pesantren Tambak Beras, Gus Dur menjadi ustadz dan sekaligus menjadi kepala bagian keamanan di pesantren milik pamannya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah. Saat usianya menginjak 22 tahun, Gus Dur berangkat naik haji ke Mekah sekaligus melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Di luar kegiatan kampus, beliau senang mengunjungi makam-makam seperti makam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Jami'iyah Tarekat Qadariyah, dan Gus Dur mempelajari cuma mendalami ajaran Imam Junaidi Al-Baghdadi, yang mana beliau merupakan pendiri ajaran tasawuf dan menjadi pegangan dalam madhab tasawuf di kalangan Nahdiyin. Setelah mendalami ilmu di Timur Tengah, Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan dan mendirikan sebuah perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di dataran Eropa. Kemudian Gus Dur kembali ke Indonesia setelah mendengar sebuah berita tentang perkembangan dunia pesantren, dan perjalanan studinya berakhir pada tahun 1971. Kemudian beliau kembali ke Jawa dan memulai kehidupan baru sekaligus menjadi perjalanan awal karirnya. Cerita Gus Dur menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Gus Dur terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada urutan keempat setelah menggantikan masa jabatan presiden sebelumnya, yaitu B.J. Habibie. Ada cerita menarik yang disampaikan
oleh sahabat Gus Dur, yaitu almarhum Kiai Nur Iskandar, tokoh NU. Saat istirahat di Hotel Mulia Jakarta, Kiai Nur dibisiki Gus Dur. Menurutnya, dia yang akan terpilih. Perhitungannya bukan sekadar angka matematis, tapi Gus Dur mendapat isyarat yang diyakininya bahwa dialah yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Kebetulan Kiai Nur juga mengalami kejadian unik di makam Bung Karno Blitar. Saat itu Kiai Nur, Gus Dur, dan Megawati serta kiai-kiai di Jawa Timur lagi ziarah. Pada saat akan membaca tahlil, Gus Dur menepuk Kiai Nur untuk memimpin doa. Meski dalam kondisi kecapean karena menempuh perjalanan yang cukup jauh, karena mendapat amanah dari Gus Dur, ia akhirnya memimpin tahlilan. Selang beberapa menit tahlil, saya diserang rasa ngantuk yang hebat. Beberapa menit sempat tertidur di sela-sela tahlil. Saya merasa bermimpi melihat Bung Karno memberikan keris kepada Gus Dur. Seperti itulah kisahnya. Usai tahlil, dia ditanya, "Gus Dur, apa yang tadi kamu mimpikan saat tidur?" Kiai Nur pun lantas menceritakan mimpinya tadi. Spontan Gus Dur mengomentari, "Itu pertanda saya akan menjadi seorang presiden." Maka Gus Dur semakin mantap maju menuju RI 1 dan mendapatkan restu dari kiai-kiai sepuh NU. Tak hanya menjadi seorang presiden, bukti kewalian Gus Dur pun juga masyhur. Banyak orang yang meyakini bahwa Gus Dur adalah seorang wali, dan banyak bukti-bukti yang menyatakan Gus Dur adalah seorang wali. Terbukti dengan kesaksian-kesaksian yang pernah diungkapkan oleh orang-orang terdekat beliau. Dikisahkan Mbah Anang atau Kiai Anang Faisal yang pada saat itu mendampingi Gus Dur di Sumeneb. Setelah selesai acara dan hendak menuju mobil, di tengah kerumunan warga yang hendak salaman dan penjagaan banser, Gus Dur membisikkan ke saya, "Tolong beri jalan, dan wanita ini mau bersalaman dengan saya." Seketika itu, di tengah kerumunan warga yang berjejelan, ada wanita parubaya yang mendekati Gus Dur. Wanita tersebut memakai pakaian hitam ala Jawa dan memakai konde. Saat wanita tersebut tepat di hadapan Gus Dur menunduk dan bersalaman sungkem pada wanita itu. Tak lama kemudian wanita itu menghilang di antara kerumunan, dan setelah sampai dalam mobil, Gus Dur bertanya kepada saya, "Gus Anang, sampean tahu ndak wanita yang saya sungkemi itu sopo?" Mbah Anang diam bergeming karena tidak tahu. Wanita itu adalah ibunya Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Saya tidak sempat sowan berkunjung kepadanya, maka beliau mendatangi saya ke sini, ungkap Gus Dur kepada Kiai Anang. Cerita lain bersumber dari Kiai Haji Said Akil Sirot. Kisah karomah Gus Dur diungkapkan oleh Kiai Said saat menjalankan umroh pada bulan Ramadan. Waktu itu Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kiai Said menuturkan setelah sholat tarawih berjamaah, ia diajak Gus Dur mencari seorang wali. Setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya Gus Dur menghentikan langkahnya dan menyuruh Kiai Said untuk memperkenalkan dirinya sebagai Ketua PBNU kepada wali yang memakai sorban kecil sedang duduk di sajadah, dengan tujuan didoakan oleh wali tersebut. Akhirnya wali itu mendoakan Gus Dur semoga diridhoi, diampuni, hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadah dan berkata, "Ya Allah, dosa apa yang sampai kewalian saya diketahui oleh orang?" Dalam perkataan Ansar ulama mengatakan bahwa la ya'riful waliyu ila waliyallah.
tidak akan mengetahui kedudukan seorang wali kecuali sama wali itu sendiri. Demikianlah kisah karomah dan kisah kewalian Gus Dur. Semoga kita semua senantiasa dapat mencontoh dari para kiai-kiai sepuh yang telah mendahului kita. Dan semoga cerita ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan menambah wawasan dalam mengarungi sebuah kisah keislaman. Sekian kisah keislaman surat bercerita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat terus mempelajari kisah-kisah keislaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.